Eh, Oke, pesan netizen balik lagi di konten gua otentik obrolan tentang musik kali ini bareng Bagus Guyon Waton. Anjing. Ya, ini bareng bareng trio Bagus, kawan Hai gua. semuanya. Dia udah ada di video nyanyi di YouTube gua, ada di channel nanti gua taruh di atas ini ya. Bisa langsung diklik, bisa langsung dilihat. Bisa langsung di komen hate speech nggak apa-apa. Oke, boleh juga. Nah, siapa sih Bagus nih? Bagus ini kawan gue dari SMA gitu. Kita ada di salah satu SMA sederajat yang negeri gitu. Nah, gue kebetulan ada di kakak tingkat dia. Gitu. Padahal umur kita tuan gua, tapi dia kakak tingkat gua. Kayak aneh banget. Oke, nah si Bagus ini kenapa gue undang di otentik? Karena menurut gue bagus nih di bagian musiknya. Gue banyak belajar dari dia gitu. Banyak referensi dari dia yang gue pelajari gitu secara otodidak, secara tidak langsung maupun secara langsung. Nah, sebelumnya lu menyebut diri lu musisi atau bukan sebenarnya, atau sekedar lu suka musik dan lainnya? Enggak sih, kalau musisi enggak sih, suka musik ya, tapi kalau musisi gue nggak terlalu konsen untuk sebuah musik. Tapi kalau hobi dengerin musik terus melakukan kegiatan bermusik ya, tapi kalau untuk pure musisi itu enggak sih. Kayak bukan hidup gue aja kalau di situ banget gitu. Nggak mau jadiin itu sebagai karir Enggak. Nah, tapi yang gue tahu lu tuh sebenarnya bakat banget gitu loh. Yang gue tahu tuh lu bakat ngulik dikit langsung jadi gitu kan. Kasih nada dikit udah tahu nadanya di mana gitu. Itu lu dapat dari mana? Dari kecil atau emang kawan lu suka nyanyi atau kayak mana di lingkungan kecil lu? Karena nggak mungkin tiba-tiba gede udah pinter gitu. Kalau dibilang gimana ya, kecil sih iya suka nyanyi. Terus SD tuh pernah ikut lomba beberapa kan, walaupun ya kayak gitulah namanya SD kan. Iya. Terus SMP itu ngeband, SMA juga ngeband kan, kita pernah bareng SMA ngeband sampai kuliah gitu. Kayak step by step lah. Kita kulik satu persatu ya. Dari kecil nih. Lu dididik dari orang tua yang kayak gimana sih? Maksudnya dikit. Bapak kayak gimana, musiknya gimana, atau bahkan malah melarang musik atau gimana? Enggak sih, kalau emak gua itu dia vokalis Marhaban. Wah, Makadir gitu pokoknya. Emak gua kayak gitu. Terus bapak gua bukan orang tipe yang melarang musik, dia emang suka musik Jawa sih. Ya Didi Kempot. Ya kayak gitu punya na kayak gitu. Oh, ini Banyuwangian. Iya, itu loh pokoknya lah kayak gitu. Dan mak gua musiknya kayak gitu, ke arah kosida. Ya, kosida. Dan gua suka ikut lomba. Ikut dia nemenin lomba kemana-mana gitu. Oke. Lu berarti awalnya tertarik sama musik kosida tersebut atau sebenarnya lu tertarik sama musik aja? Musik aja, gua nggak tertarik sama musik kosida sih. Dari kecil. Dari kecil gitu kan. Ya siapa tahu kan, ya gua kira gua ngikut, Mak, gua mau ikut gitu kan. Terus ternyata keren juga musik kosida. Pokoknya kayak alur musik gua itu berubah ketika SMP. Pokoknya kayak gua tuh suka musik yang easy listening. Kayak kangen band, pasti ada fasenya semua orang suka kangen band. Ada fasenya semua orang suka beberapa lagu yang tren waktu itu SD ya. Tapi ketika SMP itu circle gua kan emang, kalau gua kan SMP-nya ini ya kayak RSBI gitu, sekolah unggulan gitu. Untuk kelas gue tuh cuma dua kelas, dan itu ya cuma bergantian itu aja, kita nggak pernah pindah kelas yang reguler. Jadi secara standar musik ya kenal lagu-lagu kayak Avenged Sevenfold kayak gitu, terus lagu-lagu jadi mendalami kayak kalau lebih heavy metal gitu, jadi dari situ. Dan sekarang nggak, ya heavy metal yang easy listening sih, bukan kayak metal yang death metal yang kayak beatnya itu nggak terlalu suka heavy metal. Gua tarik ke belakang dulu. Dari kecil ya. Kecil lingkungan kawan lu nggak ada yang bermusik tapi? Lingkungan kawan kecil, bukan kawan sekolah. Kan ada kawan kecil, ada kawan sekolah kan. Kawan kecil lu? Absolutely not sih kayak. Sampai TK, SD. Nah, terus lu ikut lomba itu atas kemauan lu sendiri atau lingkungan yang lebih kayak lu bisa nyanyi gitu, kayak ditunjuk guru gitu, kayak bisa nyanyi, kita ikut lomba gitu, kayak diajarinnya tuh juga parah banget itu. Gua salah nada tuh tabok, gila anjing banget sih itu. Gua kayak salah lagunya tuh
masih inget tuh. Oh bunda, oh bunda. Oh, Melly Goeslaw. Ya itu. Dan anjing lah. Salah nada tuh, tabok pasti. Karena gue SD-nya nakal, jadi guru-guru tuh kayak mendidik gue tuh ya terlalu keras gitu karena gue nakal kan. Terus guru-guru tuh kenal emak gue, jadi ya gitu. Terus pas lomba kan, pas lomba itu ada oh bunda ada dan tiada dirimu kan selalu ada di, kayak gitu kan. Ada di ada di gitu. Aduh, muka gue merah, kalah. Sebenarnya sih kalau bener nadanya di situ aja kayaknya menang, kayaknya kalah. Oh, tapi itu lu nggak dapet juara apapun? Nggak dapet juara apapun, gara-gara salah. Ada itu kayak Longking juga. Ada di dalam hatiku. Yang ngelatih lu masih ingat? Masih Ibu Yuda. Oh, Bu Yuda. Yang nabok gua ini ada Bu Muntri namanya. Ibu Yuda itu ibunya Zulfikar. Oke. Itu salah satu kawan kita. Kakak tingkat. Nah, tapi kan yang gue lihat dari didikan yang kecil itu aja lah, kita belum beranjak ke dewasa sampai ke sekarang itu kayaknya berefek ke lo gitu loh. Yang gue lihat lo sekarang peka nada gitu loh, ini falas, ini enggak, ini enak didengar, ini enggak gitu, yang buat lo ngebuat lo jadi lebih terdidik. Mungkin kalau nggak ada Bu siapa tadi yang nabok lo mungkin nggak nyampe seperti ini gitu kan, dengan skill-skill dan juga lo. Jadi jangan salahin guru-guru kalau nabok. Maksud gue gimana ya, pendidikan keras itu menurut gue ada positif negatif, tapi positif kalau itu memang secara benar, kalau kita salah emang diperlakukan keras sih. Kalau negatifnya kalau itu jadi kita sebuah pelampiasan, kan guru kan manusia ya, mereka punya problem di keluarga atau apa, jadi untuk pelampiasan, makanya sampai ada sekarang kasus yang sampai berlebihan kayak gitu. Tapi kalau menurut gue sih itu berdampak juga sama ini sih, attitude, terus kayak pola pikir anak-anak zaman sekarang sih, kayak nggak terlalu keras tuh, kayak pola pikir mereka tuh kayak aneh aja menurut gue. Iya, yang gue lihat anak-anak sekarang juga gitu sih, pun dengan adik gue gitu kan. Pasti lu juga bener out of topic. Pasti lu pernah ngaji, ketika ngaji dipukul gitu kan. Sekarang jadi bisa ngaji, ataupun pas lagi belajar lu harus bener-bener belajar gitu. Sekarang pun kebiasaan itu nyampe. Kemarin gue istilahnya ngajarin adik gue belajar, kayak anjir, anak sekarang nggak sekolah 2 tahun nggak bisa apa-apa anjir, kata gue. Totally nggak bisa apa-apa sih. Iya, gue ngajarin, gila lu kelas 5, gue zaman kelas 5 ini udah beres loh, maksud gue pelajaran kayak gini udah beres. Ini malah ini aja yang anak sekarang harusnya kan pendidikan makin meningkat, ini belum selesai dia. Kayak pendidikan menurun karena sebenarnya kayak guru bingung cara mendidik mereka gitu. Iya. Kayak ini anak nggak bisa tapi harus begini, tapi ini nggak bisa karena melanggar hukum gitu. Tapi itu emang bukan yang benar ya, kita nggak membenarkan itu. Tapi membenarkan, cuma kita kalau gue pribadi, gue lebih suka dengan dididik dengan kekerasan gitu. Mending dididik kekerasan daripada omongan yang nyakitin, itu kan kayak mental trouble. Oke, balik lagi ke yang tadi itu yang ngebuat lu sampai sekarang ini. Nah, di SD itu lu pernah ikut lomba apa aja tuh? Apa tahu satu lomba itu aja dan lu membuat trauma? Satu lomba itu dan membuat gue trauma sih. Satu lomba itu, dan ya kalau perpisahan emang gue sering disuruh nyanyi gitu. Dan ya pokoknya untuk cara dari TK tuh kayak perpisahan apa gitu gue selalu nyanyi. Lagu-lagu apa tuh yang dia nyanyiin di TK? TK itu karena TK itu kayaknya lagu sholawat. Berarti emang nurun malu kan? Kayak mereka menunjuk gue tuh kayak karena malu, lu pasti bisa. Lu pasti bisa. Aneh gitu. Oke, ntar kita bahas ada yang lebih lucu lagi di SMA. Pasti lebih banyak. Nah, habis itu SD nggak terlalu banyak pengalaman ya. Namanya anak SD lebih banyak main daripada istilahnya. Ya kita anak-anak di desa tuh jarang dididik untuk ayo lu ekskul, ayo lu latihan nyanyi, latihan ini biar nanti gedenya lu enak gitu kan. Ya kita cuma belajar main kan. Naik ke SMP tuh. Naik ke SMP udah banyak lingkungan kan kata lu tadi. Karena lingkungan lu berada di unggulan-unggulan lah yang ada di sekolah itu. Dan circle-nya itu aja. Iya, nah itu apa aja musik yang lu dapat dari situ? Selain Avenged Sevenfold tadi. K-pop pernah. K-pop ya, itu kita SMP itu mengalami K-pop, Super Junior dan lain sebagainya sih. Itu lagi naik-naik juga bareng Justin Bieber. K-pop pernah. Terus lagu Indonesia gue malah jarang tahu. Oke, zaman itu. Jarang tahu lagu Indonesia malah.
karena ya itu fans, kita tuh kayak fans Iya. cuman itu aja yang dengerin tuh setiap hari, kayak mungkin karena terlihat keren ya, tapi buat cara nggak sadar tuh mah jadi suka banget gitu. Jadi kayak playlist lagu gue tuh lagu-lagu yang itu, jadi kayak rock update sekarang nggak, tetap Fans terus My Chemical Romance kalau gitu. Oke, balik lagi tadi habis ada kesalahan teknis, lemes lah gue dan balik lagi. Nah, tadi sampai lo ngeband di SMP lah. Lo ngeband di SMP itu apa aja yang lo nyanyiin di SMP? SMP tuh banyakan nyanyiin lagu mungkin kayak karena masih ya. Pertama itu Maroon 5. Bukan Maroon 5, Jason Mraz, I'm Yours. Keren dong, berarti maksudnya anak SMP, gua aja SMP ngedengerin doang, belum jadi pelaku musik gitu loh. Itu PR banget sih. Itu ngapain? Itu kan kayak lagunya kan kayak padet liriknya. Iya. Mana gua liriknya rapet-rapet lah. Secara ini kan itu kan SMP itu RSB itu kan bilingual bahasa Inggris. Itu PR banget tuh. Karena ada guru bahasa Inggrisnya yang sangat tahu bahasa Inggris gitu, kayak pronunciation-nya. Bener. Kayak gua harus ngeprint itu kayak di lembar itu, ngapalin tuh kayak I've been away too long, checking my callings, the mirror bleeding out. My God. Tapi ada lagu bahasa Indonesia sih, apa? Jika itu karena ada cutting aja, sosok ngide bawain lagu Jika nih bagusnya gini. Itu kan ngeband menurut gue keren sih untuk anak SMP yang udah bawain lagu luar di saat, karena gue istilahnya itu tuh di kabupaten loh, di daerah gitu, walaupun sekolahnya RSBI gitu kan, berstandar internasional gitu. Nah, katanya sih begitu. Iya, berarti kan penerapannya bagus dong gitu loh, daripada sekolah-sekolah yang lain, karena jauh peradabannya jauh lebih bagus. Contohnya salah satunya nampilin band udah lagunya berbahasa Inggris gitu loh. Ya karena emang ini sih kayak gimana ya, namanya SMP ya, lagu bahasa kayak kita punya selera musik yang berbeda tuh kayak keren. Ya kan pasti kan. Sedangkan kan circle gua kan kalau RSB itu kan kayak cuma 2 kelas dan orang-orang itu aja kan. Kita bukan nggak bergaul sama anak reguler. Mungkin ada beberapa teman kita yang anak reguler gitu. Tapi RSBI ya emang setiap itu, karena kita dari pagi terus nanti habis selesai sekolah itu kita ada bimbel sampai 5:30. Jadi kayak lingkupnya itu terus dan terus menerus kan. Jadi ya terdoktrin aja kayak gitu. Berarti SMP lu ngebandnya untuk ngeband perpisahan sekolah itu adalah? Iya, untuk perpisahan sekolah. Karena iya sih, kayak karena kita itu di SMP itu emang disiapkan alat band, dan kita guru-guru kesenian kita itu menyediakan jasa untuk kita belajar gitu. Kita bayar per bulan, jadi belajar. Dan orang-orang sebenarnya band gue tuh orangnya ganti-ganti gitu sih, kayak namanya ya ada SMP ya. Kayak kadang ada yang drum ini, kalau lagi teman sama ini yang ngedrum ini, kalau lagi teman sama ini yang ngebass ini gitu, kayak gitu. Jadi gitu. Jadi untuk pola musik dan lain-lain, untuk belajar alat musik gue jadi dari SMP. Oke. Nah, dari SMP itu istilahnya lagu-lagu itulah, tapi lu lagu-lagu band-band yang lain nggak pernah lu garap juga ya? Atau emang selama setahun itu full ngegarap untuk 1 lagu atau 2 lagu untuk perpisahan aja? Enggak dong, kalau yang dibawain jamming aja? Kadang-kadang tuh pak gurunya ini lagu-lagunya tuh aneh-aneh gitu, kayak yang hujan bukan itu. Bukan kayak aku tak mau. Lagunya Wali. Iya. Sedangkan anak-anak band gue sukanya lagu Face Pump, heavy metal, awalnya suka heavy metal gitu. Jadi ya sebenarnya suka lagu heavy metal tapi nggak bisa mainnya. Itu berefek ke banyak orang sih, termasuk gue juga. Karena kan namanya SMP ya. Iya. Dan kita bukan bimbel dengan orang yang tahu. Ya guru kesenian kan bisa main alat musik semuanya, tapi dia nggak tahu. Kayak lagu metal kan dia cuma kepekaan musiknya lebih bagus daripada guru-guru yang lain. Iya gitu. Nah, terus
dari SMP kita naik ke SMA, kita ada di satu sekolah yang sama, kebetulan gue udah masuk lebih dulu karena gue kakak tingkat lu, baru lu masuk. Menurut gue lu lahir di circle angkatan yang musiknya bagus gitu loh. Beberapa ada orang yang bisa bermain musik ya. Iya, nggak cuma bermain musik, tapi referensi musiknya kaya gitu loh. Misalnya anak ini genrenya ini, anak ini genrenya ini, walaupun semuanya tahu Avenged Sevenfold gitu loh. Gue nggak tahu apa yang ngebuat kita semua sama satu, tahu ini gitu loh. Mungkin karena jadi anak rocker tuh keren. Tapi kan nggak semua rocker jadi Avenged Sevenfold loh gitu loh. Tapi gue nggak tahu kenapa di asrama kita itu tuh, di generasi kita itu tuh semuanya tahu Avenged Sevenfold gitu loh. Iya, tahu karena lagu Dirgat. Iya. Karena lagu Dirgat ada translate Indonesia ini jalan sepi. Jijik banget gue sumpah. Di batas kota ini. Nah, itu hal pertama yang ngebuat lu ditunjuk bisa nyanyi itu kapan? Orang-orang tahu kalau lu bisa nyanyi. Kan kita masuk SMA nggak ada itu yang tahu. Itu kayak pertama ini kan asrama itu ada ospek. Ada ospek, terus ditunjuk nih, ada cutting gue dari Lampung Barat juga, dan tetangga kan. Terus ini ibu bisa nyanyi. Jadi nyanyi lagu Tanah Lado. Itu di event ya namanya 17-an ya? 17-an nih kayaknya. Ya kita masuk Juli ya, 17-an lah. Agustus itu. Itu lu ditunjuk untuk nyanyi. Itu pertama kali gue nyanyi. Itu udah lomba atau apa? Gue nggak inget. Itu bukan lomba, kayak persembahan aja, kayak siapa yang bisa nyanyi gitu. So, kayak atau itu pelantikan kepengurusan ya, pejabat bukan juga. Kayak kumpul-kumpul pengenalan ini deh. Mahasiswa baru gitu. Oh iya. Kita anak pondok ya guys. Jadi kita lupa cerita, kita ada di satu sekolah yang sama, dibilang pondok bukan pondok, dibilang nggak pondok kayak jadi, pondok gitu. Islamic boarding school, pondok modern sih enggak. Ya nggak pondok-pondok banget. Nggak pondok-pondok banget, tapi tetap aja lu nggak boleh, istilahnya musik itu sangat-sangat dikurangi gitu. Lo lebih diperbanyak belajar, bukan belajar cuma keagamaan, tapi belajar yang ada di sekolah bimbelnya gitu. Dan jadwalnya sepadat itu, tapi tetap aja dengan nuansa pondok yang lu nggak boleh bawa jeans gitu. Iya sih, nggak boleh bawa jeans, nggak boleh bawa gitar, tapi baju tengkorak pun nggak boleh gitu kan, istilahnya bernuansa Islami banget gitu. Walaupun dididiknya dengan bilingual, bahasa Arab dan Inggris, tapi kenyataannya kita tetap berbahasa Jawa. Orang Lampung yang tiap hari berbahasa Lampung harusnya masuk situ bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jawa. Gue bisa bahasa Jawa dari sana karena circle gue lahir di daerah yang full orang Semendo ya. Yeah. Di tangga-tangga gue kebanyakan orang Semendo, jadi gue nggak terbiasa bahasa Jawa sebenarnya. Dan ngomong ke orang tua juga pakai bahasa Indonesia. Masuk pondok itu kok malah lancar bahasa Jawa saya juga bingung. Harusnya kita memakai bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi kok malah lancar ya bahasa Jawa. Oke, balik lagi ke musik. Kebetulan di tempat kita sekolah ini, di pondok, kita nyebutnya apa ya? Di asrama aja. Kita nyebut di asrama kita ini mudir, istilahnya kepala sekolah itu untuk sekolah, mudir itu kepala pondok. Yeah. Nah, mudir kita itu sangat cinta musik banget gitu loh. Di rumahnya rumah dinas istilahnya. Rumah dinas. Di pondoknya itu ada keyboard. Jadi kita biasa berkaraoke ataupun nyanyi-nyanyi itu pakai keyboard dia. Malam minggu. Ya malam minggu kita nyanyi-nyanyi di situ. Kalau nggak malu sama anak Kastri, asrama putri. Biasanya karena masih jaim-jaim gitu kan. Pasti ada malu-malunya ya ketemunya, walaupun orang-orang itu terus. Iya gitu. Jadi kayak karena di asrama kita juga kayak ada event-event gitu kan. Iya. Ada speech competition namanya guys. Jadi kayak speech competition tapi isinya banyak cabang. Iya, bukan cuma speech. Di situ itu kayak cabang perlombaan bahasa dan lo harus bahasa dan seni. Iya. So your talent di situ, kayak bahasa Arab lo, Arab Inggris. Di situ ada istilahnya lomba puisi Arab Inggris, ada lomba drama Arab Inggris, storytelling Arab Inggris dan sebagainya. Di situ mulai diasah kita untuk berseni di situ dengan menggunakan bilingual. Gitu.
dan terbiasa dengan tampil depan umum. Itu kayak pertunjukan kita ke Astri juga gitu nggak sih, kayak itu ajang dimana lu bisa unjuk kebolehan ke anak asrama putri gimana, wah, gila anak ini keren banget gitu. Nggak tahu anak asrama putrinya ngelihatnya gimana ya, tapi kita yang merasa tampil itu. Gue kalau jadi ekstras di situ kayak, jadi kayak misalnya ada apa ya kita ekstrasnya gimana? Ekstrasnya kayak jadi newscaster gitu. Iya. Newscaster itu kan kayak ada berita gitu. Jadi ekstras gue pernah jadi kayak banci gitu, kayak aneh banget, pakai celana pink lagi. Itu aneh banget sih. Itu kalian mungkin gue bisa cerita ke kalian yang mondok juga ya. Ini bakalan relate. Perlombaan itu tuh yang ada di asrama bener-bener ngebuat kebersamaan kalian, ngebuat sesuatu sekreativitas mungkin gitu loh. Kreatifnya bener-bener digali banget. Gimana lo harus menampilkan sesuatu itu dengan yang mewah, unsur komedi. Kalau gue yang bener-bener yang dikulik itu unsur komedi. Karena yang menghibur itu bila kita ketawa gitu, bukan terharu karena kerennya. Yang penting lu bisa ngebuat orang ketawa, itu dapat nilai plus gitu. Makanya gue selalu menganggap diri gue itu jiwa gue komedi tapi hobi gue di musik. Iya. Ya itu sih bagusnya dalam positif asrama ya. Dan beberapa, maksud gue asrama kita tuh nggak terlalu ketat ya. Bukan ketat, tapi orang-orangnya nggak mau ketat. Jadi ya kayak gitu. Di generasi kita kebetulan orang-orang yang mau memberontak semuanya. Banyak orang rebel. Itu positifnya buat kita. Negatifnya di situ yang dibilang tadi, banyak orang-orang rebel. Istrinya orang-orang yang nakal karena emaknya berpikiran kayak gini. Kamu nakal, saya masukin pondok. Kamu nakal, saya masukin pondok. Kamu nakal, harus ke pondok gitu kan. Jadi isinya ngumpul semua anak-anak yang nakal masuk ke pondok semua. Tapi yang nggak nakal jadi nakal, yang nakal makin jadi banyak kawan. Tapi ada yang baik juga. Ya tetap ada yang dengan idealis mereka nggak mau main-main sama ini ya, tetap terjaga. Tapi kadang-kadang dijauhi. Gua tapi salut sama mereka yang masih mau istiqomah dengan jalan itu, karena subhanallahi. Gua pun nggak bisa istiqomah di jalan itu gitu. Iya. Tapi ini ya, pemikiran itu kita kayak terasa karena gue berpikir sedikit, gue kayak lihat postingan di Facebook gue tuh kayak kata-kata apa sih gitu, kayak aneh banget. Gue terbiasa memberontak dengan suatu kebijakan gitu. Jadi kita punya terasa dengan memiliki pemikiran sendiri gitu. Kita kebanyakan anak-anak pondok itu berapa sih? Mereka terbiasa memiliki, jadi terbiasa dikekang, jadi kita memberontak. Kita punya idealis tersendiri gitu. Cara nggak langsung disadari. Jadi gue ceritanya pernah ada lomba puisi. Bukan lomba puisi deh. Sorry, keluar dari topik nggak apa-apa. Kayak praktek puisi di guru bahasa Indonesia. Iya. Dan gue kasih guru bahasa Indonesia yang mana nih? Nggak usah disebutin. Nggak usah disebut namanya. Yang mana? Yang kecil, yang gemuk atau pet. Oh, yang gemuk. Nah. Oke. Dia, ayo lomba puisi. Jadi gue puisi gue sarkas. Gila, udah belajar sarkas di situ. Kayak jangan didik kami secara anarki, tapi didik kami dengan hati. Pokoknya gue lupa isi-isiannya itu, pokoknya ditepukin. Akhirnya dipanggil ke kantor sih. Gue dipanggil ke kantor. Anda yang kamu maksud itu siapa? Kamu mau nyinggung ibu ya? Blablabla. Enggak, Bu. Saya tuh mau nyinggung ibu itu. Padahal sebenarnya gue nyinggung dia sih. Gue takut juga kan. Ya, masa ya kena masalah guys, cuma gara-gara puisi. Gue menyinggung ibu yang lain, Bu. Jadi ibu ini kayak gini. Oh, ya udah lain kali jangan kayak gitu ya, Nak. Ibu itu buat Anda, tolong, sebenarnya itu buat Anda, Bu. Jadi ya, mohon maaf. Tapi kayaknya nggak nonton juga sih. Iya. Apa ini YouTube? Apa ini? Siapa Bagus? Bagus yang mana? Yang nyindir saya ternyata. Nah, oke, balik lagi ke musik. Di SMA kita ya istilahnya banyak berjuang bareng di luar. Ikut nasyid, walaupun gue bilang nasyid itu enggak banget gitu loh. Iya, enggak banget sesuai kayak anak-anak yang suka rock tapi lagunya nasyid kayak, karena satu-satunya lomba nyanyi yang bisa kita ikutin di luar itu nasyid gitu loh, untuk anak boarding school. Aliyah negeri ya. Iya, madrasah aliyah negeri. Madrasah aliyah negeri. Kan sebut kan. Aduh. Nasyid, dan pertama kali nasyid itu kita cuma
aneh banget gitu, kayak pakai sendal gitu. Pertama kali nasid itu kita yang lain pakai istilahnya pakai pakaian bagus, pakai pakaian udah islami banget lah. Kita pakai baju kemeja firqah itu kelompok-kelompok tadi yang kita bilang di awal speech competition tadi. Pakai baju salah satu kelompok itu, bawahannya orang-orang pakai sepatu, pakai ini istilahnya celana-celana yang celananya udah keren-keren. Kita cuma pakai celana dasar yang dipensil cuma ujungnya doang. Jamet kudasai. Habis itu kita pakai sendal, yang lain pakai sepatu, udah keren-keren. Kita pakai sendal si bagus. Warnanya ngejreng banget lagi. Gue pakai sendal warna merah. Pakai sendal warna merah, Adidas, flop. Ingat banget tuh lagunya. Mungkin tuh nempel di ini. Lagunya ini ya. Lagunya pertama itu Insya Allahnya ini Fadly Padi sama ini. Yang kedua tuh We Will Not Go Down. Itu nada terakhirnya tuh gue salah tuh. Iya. We will not go down in the night. We don't like. Kalian bisa cari di YouTube, ada lah istilahnya nasid dari sekolah kita gitu lah. Pentingnya sebelum nyanyi itu pemanasan guys. Iya. Biar suara kalian nggak kecetit. Di saat itu kita belum tahu, bener-bener belum tahu nyanyi caranya gimana, harus pemanasan dulu atau tekniknya harus gimana gitu kan. Jadi nadanya harus ya segitu-segitulah, nggak pengen diturunin atau gimana. Nasid pun sama, kita bukan yang pecah suara atau bikin harmoni, ada yang beatbox dan sebagainya, kita cuma gantian nyanyi. Gantian nih. Part ini lu, dan part ini lu. Mana midinya cempreng lagi. Peng kempreng gitu. Kayak nyanyi tuh juga kayak gak ada effort lagi, kayak udah enggak banget lah pokoknya. Nasid pertama itu. Nasid kedua kita udah mulai keluar ke SMA 2 Bandar Lampung. Tetap nggak berubah. Tetap yang lain berangkat tuh pakai mobil sekolah ataupun bis gitu kan. Kita pakai angkot guys. Kita pakai angkot merah simpang kampus. Kayak orang-orang paling kayak netun weird banget, kayak aneh nih orang nih. Kita baju pinjem dari pondok lain. Baju nggak modal. Pinjem baju warnanya hijau lagi ya, hijau putih kan ya. Hijau putih. Ya Allah. Pinjem baju dari pondok lain, turun dari angkot, pakai sepatu sih untungnya. Pakai sepatu. Mukanya kumel semua anak-anak pondok. Ya Allah. Habis itu kita tampil di depan pakai gitar. Gitarnya apa? Kalian tahu? Gitar sayur. Gitar sayur yang kaponya cepet 50. Ya, cepet 50 lah. Pego ituan. Nah, habis itu kaponya itu pakai pena yang dikaretin. Otomatis nggak menang. Otomatis tidak menang. Lagunya Muhasabah Cinta. Muhasabah Labah. Itulah lagunya itu. Nggak menang juga akhirnya. Jadi gue selama lomba nasid itu nggak pernah menang kalau gue. Tapi gue pernah menang. Pernah menang. Setelah gue lulus. Setelah gue lulus. Kelas 3 itu lo udah modern kan, udah ada beatboxnya. Udah ada ininya. Ya, saya belajar dari tonton kemarin. Nggak pernah. Ini harus menang nih sekali-sekali gitu, di SMA 1 Metro. SMA 1 Metro. Nasid. Kayak di Metro tuh pusat nasid gitu kan. Nggak tahu juga sih. Mungkin karena kita sekolahnya di Metro ya, kita nggak tahu daerah lain. Iya, tapi lomba nasid tuh pasti ada gitu ya. Iya. Kita paling seneng itu karena kita di asrama udah terbiasa dengan seni apapun, entah seni peran dari drama ataupun seni musik dari nyanyi dan sebagainya. Jadi ketika kita lomba di luar itu kita udah ada modal. Yang speech udah ada, istilahnya main Scrabble pun ada, storytelling, newscasting juga ada semuanya kan. Ya, karena di asrama kan kita nggak ada hiburan ya, kayak handphone kan nggak ada. Jadi ya hiburan kita kayak gitu. Bisa loh hidup tanpa handphone. Sekarang tidak akan bisa. 3 tahun hidup tanpa handphone istilahnya. Walaupun HP gua pernah 2 kali dipecahin sama Pak Januar. Jika Anda buat ini, Anda mengambil handphone saya. Jahat. Ya, jadi kalian juga tahu lah, video-video di TikTok juga banyak. Bagi siapapun yang bawa HP, pasti HP-nya akan dipecahin. Kenapa? Biar nggak disalahgunakan gitu loh. Kalau HP itu cuma disimpan ataupun dijual, akan banyak orang berpikir itu duitnya untuk apa, walaupun itu duitnya dikembaliin gitu loh. Pasti masih berpikir, udah dikurangin nih duitnya gitu loh. Mending itu dihancurkan, jadi semua orang bikin trauma atau apa ya, biar nggak ada yang bawa HP gitu lah. Tapi tetap saja ada yang bawa HP. Itulah manusia. Makin lama pas di generasi kita peraturan main kendor, akhirnya HP boleh bawa asalkan dititipin. Iya. Karena emang orangnya susah diatur.
Akhirnya dikasih kelonggaran.